Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral ummahat, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berada di salah satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu yang dahulunya para sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan wanita, mereka juga selalu meminta kepada Rasulullah SAW untuk ditentukan waktu khusus bagi mereka demi mempelajari agama Islam, demi mendalami agama Islam ini. Dan akhirnya Rasulullah pun menentukan waktu tersebut dan memberikan pelajaran dan juga ilmu kepada mereka di waktu yang dikhususkan, yang insya Allah hal yang kita lakukan pada saat ini juga merupakan iktida ataupun mengikuti sunnah yang telah dilakukan dahulunya oleh para sahabiyat. Yang majelis ini juga tentunya kita mengharapkan selain mungkin saling bersilaturahmi dengan sesama ummahat di kota Madinah, juga mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena menghadiri majelis-majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentunya selalu kita perbanyak kepada Nabi Muhammad SAW, terutama bagi kita yang tinggal di kota Madinah, di tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan dekatnya kita dengan jasad Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Maka hendaklah kitalah yang lebih pantas untuk terus memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dikarenakan janji Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan beliau nantinya di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak salawatnya kepada beliau. Ma'asyiral muslimat, sesuai dengan tema yang telah diumumkan untuk kajian malam hari ini, kita akan membahas tentang peran penting wanita dalam dakwah tauhid. Ya, peran penting wanita dalam dakwah tauhid, atau kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Arab, bisa kita artikan dalam bahasa Arab, ahammiyatu dauri al-mar'ah fi da'wati ila tauhid. Ya, ahammiyatu dauri al-mar'ati fi da'wati ila tauhid. Sebelum kita membahas materi ataupun isi dari kajian ini, mungkin harus kita pahami terlebih dahulu ya, apa maksud dari judul kajian kita malam hari ini. Ya, peran penting wanita dalam dakwah tauhid. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa itu tauhid dan apa juga itu dakwah untuk mengajak manusia bertauhid. Dan apakah wanita, perempuan, an-nisa bisa punya andil dalam mendakwahkan tauhid ini? Dan seberapa penting andil perempuan dalam mendakwahkan tauhid kepada sesama manusia yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia, yang kita semua alhamdulillah tentunya dari kalangan manusia, kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan mengenal apa itu tauhid dan apa itu dakwah tauhid. Dakwah adalah kata yang sudah diserap dari bahasa Arab,
dari kata-kata da'a yad'u. Da'a yad'u yang artinya bisa diartikan memanggil. Ketika kita memanggil seseorang, ud'u atau da'autu fulanan, saya memanggil, atau bisa artinya meminta. Ya. Meminta seperti kita doa. Doa itu artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari dakwah secara bahasa. Dan orang yang melakukan dakwah, orang yang mengemban ataupun melaksanakan tugas dakwah tersebut disebut sebagai ad-da'i. Ya, disebut sebagai ad-da'i, yaitu orang yang berdakwah, orang yang memanggil. Ad-da'i itu artinya lebih ke orang yang memanggil. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan apa? Untuk perempuan ya tinggal ditambah tak marbutoh di belakangnya menjadi ad-da'iyah. Ad-da'iyah yaitu perempuan yang memanggil ataupun perempuan yang berdakwah, ya. Akan tetapi mungkin kalau para ummahat sering membaca di bahasa Arab, ya, terkadang beberapa da'i, kalau bahasa Arab, kalau kita terkenal misalnya da'i fulan, tapi kalau dalam bahasa Arab terkadang dikatakan ad-da'iyah fulan, ya, ad-da'iyah fulan. Yang tadi kita katakan kalau ad-da'iyah artinya apa? Artinya untuk perempuan. Kenapa yang laki-laki, ya, terkadang dikatakan juga ad-da'iyah, ya, da'iyah fulan? Karena kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau ad-da'i saja itu biasanya hanya untuk sekali atau hanya untuk beberapa kali dalam berdakwah. Tapi ketika ditambah tak di belakangnya itu menunjukkan jelas? Cek suara jelas ya? Ketika ditambah belakangnya, tak ini bukan tak marbutoh, akan tapi tak ini adalah tak mubalaghah namanya. Ya, namanya tak mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Ketika seseorang, ya, kalau dia hanya mungkin sesekali berdakwah, maka cukup dikatakan sebagai da'i. Tapi ketika orang tersebut banyak berdakwah, terus memang hidupnya dalam berdakwah, maka hal ini lebih cocok dikatakan sebagai da'iyah. Makanya jangan heran kadang kalau da'iyah itu ditujukan untuk laki-laki. Ya, sebagaimana kalau mungkin kita sering dengar para ulama dipanggil al-allamah. Al-allamah. Al-allamah dari kata-kata apa? Dari kata alam, itu yang banyak ilmunya. Yang banyak ilmunya alam, itu untuk laki-laki. Tapi ketika seseorang, dia masyayikh yang betul-betul banyak sekali ilmunya dan memang dia habiskan waktunya, habiskan hidupnya untuk menuntut ilmu, maka ditambah tak di belakangnya, tapi gunanya bukan untuk muannas, akan tapi untuk apa? Untuk menandakan bahwasanya beliau ilmunya lebih dari orang-orang biasanya menjadi allamah, ya, al-allamah. Jadi jangan kaget kalau kita dalam bahasa Arab ketemu kata-kata ad-da'iyah ataupun allamah yang ada tak marbutohnya, tetapi sebenarnya itu bukan tak marbutoh, itu adalah ta'ul mubalaghah, ditujukan kepada laki-laki. Untuk jamaknya, ya, untuk pluralnya ataupun kata jamaknya dalam bahasa Arab, ad-da'i itu dijamakkan dengan ad-du'at. Ya, ad-du'at, ya, ini penting juga mungkin kita pelajari sambil mempelajari bahasa Arab, ya. Ad-da'i jamaknya ad-du'at. Jadi kebanyakan fa'il, ya, fa'il yang akhirnya itu ada ya di akhirnya seperti ad-da'i ataupun seperti misalnya lagi al-qadhi atau seperti ar-ra'i atau ar-rami, itu jamaknya biasanya wazannya seperti ad-du'at, al-qudah, ar-ru'at dan ar-rumah, ya. Ar-rumah kalau kita tentunya tahu ada bukit ar-rumah. Bukit ar-rami itu apa artinya? Ar-rami pemanah. Bukit ar-rumah adalah bukit pemanah yang terletak di depan Bukit Uhud, ya, yang dulunya Rasulullah SAW menugaskan pemanah sebanyak 50 pemanah di sana untuk menghadang kepungan pasukan kafir Quraisy. Itu arti dakwah dalam bahasa. Jadi kita tahu dari mana dakwah itu bisa diambil dan bagaimana kita memahami arti dakwah secara istilah. Ya, apa itu dakwah? Apa yang dimaksud dengan dakwah? Bagaimana caranya kita sudah bisa dikatakan berdakwah? Ya, dakwah itu bisa semua kalangan mengerjakannya, baik dari orang-orang Muslim, ya, orang-orang Nasrani juga mereka punya dakwahnya,
punya misionarisnya. Ini kalau kita katakan misionaris, kalau kita dai, ya. Orang-orang Yahudi ataupun orang-orang agama lain mereka punya dakwah masing-masing. Secara umum, ya, dakwah ini masuk dengan dakwah ketika kita sudah melakukan tiga hal diantaranya. Yang pertama, apakah kita mengajarkan orang yang bodoh ataupun orang yang tidak tahu sama sekali, orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Itu yang pertama. Kita memberikan ilmu ataupun mengajarkan, ya, orang-orang yang belum punya ilmu, memberikan ilmu kepada orang yang jahil, ta'limul jahil, mengajarkan orang-orang yang bodoh sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu. Jadi apabila guru-guru ataupun pengajar itu bisa dikategorikan sebagai juga pendakwah karena mengajarkan dan memberikan ilmu kepada orang yang tidak punya ilmu. Jadi itu termasuk dalam dakwah. Yang kedua, wa'dul ghafil. Wa'dul ghafil yaitu mengingatkan orang-orang yang sudah tahu, ya. Jadi orang yang sudah tahu juga bisa kita dakwahkan. Orang yang sudah paham dengan tauhid, orang yang sudah paham dengan agama Islam, itu juga bisa kita dakwahkan dengan apa? Dengan mengingatkannya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang sudah tahu, tapi terkadang dia lupa. Atau kadang ada orang yang sudah tahu, yang sudah hijrah, yang sudah mengikuti sunnah, yang qadarullah wa masya'a fa'al, dan ini banyak realita yang kita lihat. Ketika dia sudah mendapatkan hidayah sunnah, subhanallah, kemudian dia kembali meninggalkan hidayah tersebut, dia kembali ke kehidupan lamanya. Setelah hijrah, dia kembali ke kehidupan lamanya, dan ini adalah orang yang sudah tahu dengan hukumnya. Maka orang-orang seperti ini juga hendaknya kita juga bisa berdakwah kepadanya dengan mengingatkan dia, ya, untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi yang pertama adalah memberikan ataupun mengajarkan, memberikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Yang kedua adalah mengingatkan orang yang sudah tahu akan tapi mungkin dia lupa atau dia lalai ataupun dia meninggalkan keistiqomahan dia dalam menjalankan syariat Islam. Adapun yang ketiga, ya, yang ketiga adalah mujadalah al-mubtilin, yaitu melawan ataupun bahasanya ringkasnya membantah orang-orang yang menyebarkan syubhat, membantah orang-orang yang mereka sudah tahu dan punya syubhat. Ya, mereka menyebarkan hal-hal yang batil. Ini harus dibantah, dan membantah mereka juga merupakan dakwah. Ya, juga merupakan dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya kepada orang yang belum tahu dan bukan hanya kepada orang yang sudah tahu kita ingatkan, tapi juga dengan membantah orang-orang, membantah argumen-argumen orang-orang yang menyesatkan orang lain. Ini juga termasuk dalam dakwah. Jadi kalau kita mau berdakwah, kita perhatikan apakah yang kita dakwahkan, apakah orang-orang yang masih baru atau orang yang sudah tahu ataupun orang-orang yang malah melawan dengan kita, maka kita bantah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka hendaklah kita bantah dengan cara yang baik. Itulah dakwah. Ya. Dan apa yang kita dakwahkan bisa banyak, ya. Yang kita dakwahkan, masing-masing orang tergantung tujuannya mau mendakwahkan apa. Dan tapi kita sebagai muslim, hal yang paling pertama sekali hendaknya kita dakwahkan yang juga diwasiatkan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah tauhid. Dakwah kepada tauhid. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke daerah selatan di daerah Yaman, maka titah Rasulullah SAW pertama kali yang beliau tugaskan untuk Mu'adz bin Jabal adalah apa? Ya, sebelum beliau menyebutkan untuk mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka zakat, mengajarkan mereka rukun Islam, rukun iman, dan lain-lainnya, maka hal yang paling pertama sekali yang harus dilaksanakan oleh Mu'adz adalah awwala ma tad'uuhum ilaih syahadah alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat, menegakkan tauhid, ya, dan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid, ya. Itulah tauhid, atau yang sering didefinisikan oleh para ulama, apa itu tauhid? Tauhid adalah al-iqrar, ya, mengakui
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahid. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, yuwahhidullah. Yuwahhidullah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Tauhid adalah kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah sendiri dan tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Ya. Dalam rububiyahnya, kemudian dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Inilah tiga pembagian tauhid yang sudah sangat lama dibagi oleh para ulama, ya, walaupun ada beberapa orang ahlul bidah yang mencoba mengatakan bahwasannya pembagian tauhid ini hanya dikarang-karang oleh Ibnu Taimiyah di tahun 700-an Hijriah. Yang sebenarnya hakikatnya pembagian ini sudah lama, ya, dari ulama-ulama sebelumnya, ya, bahkan dari para sahabat. Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy memang mereka mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang Quraisy mereka masih mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki. Akan tapi melencengnya orang-orang Quraisy adalah ketika mereka menjadikan ataupun memalingkan sebagian dari ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid harus komplit semuanya. Harus tiga hal ini, ya, kita padukan, ya, dan kita akui hanya semuanya hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk penyelewengannya? Ya. Kalau dalam tauhid rububiyah, ya. Kalau dalam tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Dan kita harus yakin hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengatur semua hal itu, sehingga kita tidak meyakini misalnya hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu, ataupun kita mendapatkan rezeki karena jimat ini dan jimat itu, ataupun kita tertolak dari sebuah musibah ataupun sebuah bala karena jimat ini dan ataupun bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk penyelewengan dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Dalam ibadah, hal ini jangan sampai kita selewengkan sedikit pun apapun ibadah tersebut, baik itu doa, baik itu bahkan berharap sesuatu yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala seharusnya, ataupun raja al-khauf, takut kepada selain Allah yang takutnya itu sampai menghambakan diri kepada selain Allah, ataupun misalnya mempersembahkan beberapa ibadah yang mungkin banyak sekali kita lihat fenomenanya sekarang ini di Indonesia, di tanah air kita, orang-orang yang terkadang berdoa kepada ahlul kubur, ya, kepada orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih bahwasannya mereka adalah orang-orang saleh yang bisa menyampaikan doa-doa mereka, ataupun dengan memberikan sesajen, ya, sesajen kepada makhluk-makhluk yang mereka anggap sebagai makhluk yang bisa menjaga mereka di lautan dan lain-lainnya. Yang sangat miris sekali, masih banyak kaum muslimin yang walaupun mereka sebenarnya tetap menyembah ataupun tetap beribadah kepada Allah, akan tapi sebagian dari ibadah tersebut mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk penyelewengan dalam tauhid al-uluhiyah sebagaimana dulunya yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tergelincirnya ataupun diperangi oleh Rasulullah SAW dikarenakan hal ini. Walaupun mereka tetap beribadah kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang maha tinggi, dan tapi mereka juga memberikan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ya tidak cukup hanya dengan beribadah, akan tapi ada syarat keduanya, yaitu tidak menyekutukan Allah ataupun tidak memberikan sedikit pun dari ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Ya, tauhid asma was sifat yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun Nabi Muhammad sebutkan dalam hadis, dan begitu juga yang Rasulullah SAW sebutkan baik dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa penyelewengan sedikit pun, tanpa harus memikirkan ya bagaimana bentuknya, bagaimana pengaplikasiannya kepada zat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bahkan mentakwil-takwil, ya, mentakwil-takwil tanpa dalil yang kuat, ya, tanpa dalil yang kuat sehingga mengotak-ngatik Al-Quran dan mengotak-ngatik hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ya, saking mirisnya, ya, mereka menolak hadis-hadis sahih yang jelas-jelas menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan inilah tauhid, ya. Tauhid. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Banyak para ulama mengatakan tauhid dan akidah itu sama, ya, muradif, ataupun kita katakan sinonim dalam bahasa Indonesia, atau sama, katanya sama. Kan tapi kalau kita perincikan lagi, sebenarnya kalau tauhid banyak dikhususkan oleh para ulama untuk tauhid uluhiyah, ya, karena banyak yang mendefinisikan tauhid adalah tauhid itu ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi tauhid uluhiyah lebih identik dengan kata-kata tauhid, ya. Sedangkan tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma was sifat ini lebih identik dengan kata-kata akidah. Ya, kenapa? Karena akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan. Karena dalam tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu lebih condong dengan bagaimana kita meyakini, bagaimana dalam tauhid rububiyah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai al-Khaliq, ar-Razik, sebagai al-Mudabbir. Begitu juga di tauhid asma wa sifat, ya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki ataupun memiliki nama-nama yang memang layak baginya, memiliki sifat-sifat yang memang layak baginya. Maka hal ini lebih identik kata-katanya dengan akidah. Ya, walaupun sebenarnya tauhid dan akidah itu sama, ya, tetapi kalau mungkin digabung kata-katanya, maka tauhid itu lebih identik dengan af'al, dengan apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, yang mana ibadah itu hanya kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akidah dengan apa yang kita yakini, ya. Akidah adalah apa yang kita yakini, baik meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya ataupun meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian apa pentingnya dakwah tauhid ini? Kenapa harus sampai kita bahas? Ya, sebenarnya hal ini bukan hal yang kita tidak tahu. Semua sudah tahu, apalagi tadi hadis sudah kita sampaikan. Yang paling pertama diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal untuk memulai dakwahnya adalah dengan dakwah tauhid. Dan banyak sekali tentunya hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala, baik tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bahkan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, ya, di setiap umat, baik itu di Arab, di umat-umat lainnya yang mungkin di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya, ya, itu sudah pasti sudah ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujjah, yang tugas mereka adalah apa? U'budullaha wajtanibut taghut. Tugas mereka yang paling intinya, yang paling pertama adalah agar manusia itu u'budullah, beribadah kepada Allah. Cukup di situ. Ada tugas lagi yang keduanya wajtanibut taghut, dan jauhi peribadahan kepada taghut. Yaitu taghut itu apa? Yaitu semua hal yang disembah ataupun diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua syarat tauhid. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyelewengkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablik
min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak ada satu rasul pun yang kami utus sebelum kamu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya ya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah tauhid yang mungkin kalau kita tahu tentunya para nabi, para rasul itu semuanya tentunya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki. Sekarang kita masuk ke inti materi kita. Ya, bagaimana perempuan bisa ada andilnya dalam dakwah tauhid ini, dan bagaimana urgensinya ya peran perempuan dalam mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyinggung dalam Al-Qur'an ya kepada perempuan, kepada mukminat ya, untuk apa? Untuk menegakkan dakwah ini. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang mukmin dari yang laki-laki, wal mu'minat, orang-orang mukmin dari perempuan, ya, wanita-wanita mukminat, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya, sebagian dari mereka adalah aulia, adalah saling membantu di antara mereka. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Saling membantu dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Menegakkan salat, melakukan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan mereka inilah ya para orang-orang mukmin dan mukminat yang melakukan hal-hal tersebut. Mereka adalah orang-orang sayarhamuhumullah, orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah ya waman ahsanu? Ini adalah pertanyaan dalam bahasa Arab ya, maksudnya ataupun dinamakan dengan istifham ingkari. Ya, dengan istifham ingkari. Bertanya tapi maksudnya adalah mengingkari adanya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waman ahsanu qaulan." Siapa lagi yang lebih bagus, lebih indah perkataannya daripada orang-orang yang da'a ilallah, yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala umumkan ya, membuat kata-katanya umum ya, tidak khusus laki-laki tapi perempuan juga bisa. Ya, mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ada 3 hal yang mana orang ini adalah orang yang paling bagus ucapannya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia da'a ilallah, yaitu memanggil, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila salihan. Dan dia juga beramal soleh. Ya, beramal saleh maksudnya ya, selain dia berdakwah tentunya dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan, atau bisa juga berdakwah dengan amalannya ya. Terkadang kita bisa berdakwah dengan apa yang kita lakukan, dengan praktek. Kita praktekkan di depan orang sehingga orang mengikuti kita, itu juga merupakan dakwah, tidak harus dengan lisan ya. Wa qala innani minal muslimin. Nah, dan yang ketiga ini dengan lisan. Wa qala innani minal muslimin. Dia mengikrarkan, menegaskan bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang muslimin. Jadi dakwah bisa dengan amalan, dengan tatbik, dengan praktek, wa amila salihan, wa qala innani minal muslimin, bisa juga dengan yang sering kita dapati dakwah dengan ucapan ya, mengucapkan innani minal muslimin. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjadi ataupun termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ini ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ibnu Rajab Al-Hambali ya, salah seorang ulama Hanabilah di tahun 700-an, beliau mengatakan, "Khairun nasi linnas anfa'uhum lahum." Sebaik-baik manusia untuk manusia lainnya adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
wala naf'a a'dham minad du'a. Ya, kita kalau bisa memberikan manfaat ataupun menolong orang lain, mungkin bisa dengan membagi-bagikan makanan ataupun dengan membantu hal-hal yang perlu dibantu. Kan tapi kata Ibnu Rajab, wala naf'a a'dhamu minad du'a ila tauhid. Ya, tidak ada manfaat yang lebih besar daripada mengajak orang untuk bertauhid. Untuk bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nahya 'anil syirki wal ma'siyah, dan melarang mereka dari syirik dan juga maksiat. Ma'asyiral muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga tentunya dakwah bisa menjadi salah satu opsi investasi akhirat kita, ya. Investasi amalan ataupun pahala yang bisa terus mengalir pahalanya walaupun mungkin kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu semua, apabila kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan kita, ya, terputus. Nggak bisa kita menambah amalan kita, ya, kecuali dari 3 hal. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min 3, sedekah jariyah. Ya, kalau kita punya harta, kita investasikan harta kita itu untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak punya bagaimana? Kita masih punya 2 hal. Masih punya 2 opsi lagi. Apakah dengan ilmin yuntafa'u bihi, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang kita ajarkan. Yang tadi kita katakan mengajarkan orang lain yang tidak tahu itu juga bisa merupakan termasuk dakwah. Jadi apabila kita berdakwah kepada orang dan orang tersebut mengamalkan amalan tersebut, sampai kapanpun dia kerjakan amalan tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang menyebabkan mereka melakukan amalan tersebut. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang berdakwah menunjuk kepada hidayah, dan orang yang dia dakwahkan mendapatkan hidayah dari tangannya, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun deposito pahala orang-orang yang kita dakwahkan. Dan yang terakhir, ya, kalau kita masih mungkin, ya, belum sempat juga berdakwah kepada orang lain sehingga bisa mendapatkan pahala jariyah tadi, maka jangan sia-siakan kesempatan terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang juga bisa menjadi ladang pahala jariyah kita, yaitu walad salihin yad'u lahu, yaitu anak-anak soleh yang kita ajarkan tauhid, kita ajarkan mereka agama Islam, sehingga mereka nantinya akan mendoakan kita setelah kepergian kita. Ma'asyiral muslimat, ya, setelah kita mengetahui betapa urgennya, betapa pentingnya dakwah tauhid itu, ya, baik siapapun yang menyampaikannya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki mungkin kita sering melihat, ya, para ustadz, para asatidz berdakwah, baik dalam majelis ilmu ataupun di sosial media sekarang juga sudah banyak, ya, banyak wasilah-wasilah dakwah. Sekarang bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana agar perempuan juga bisa ikut andil dalam dakwah tauhid ini, ya, dalam dakwah tauhid ini. Maka kiat pertama yang bisa kita sampaikan, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-'Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Demi masa, sungguhnya semua manusia itu, ya, kita semua ini pasti berada dalam kerugian. Kita semua merugi. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti merugi. Dan bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita dari kerugian tersebut? Dengan illal ladzina amanu, dengan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa beriman? Tentunya dengan berilmu, dengan menuntut ilmu, dengan mengetahui siapa Allah, ya, yang mengetahui apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa saja kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Maka kunci pertama untuk kita bisa mulai dakwah tauhid ini tentunya
bekali diri kita dengan ilmu. Ya, bekali diri kita dulu dengan ilmu. Jangan sampai kita ya mau mencoba berdakwah tapi masih kosong. Ya, masih kosong. Itu bagaikan kamatsalil himari yahmilu asfara. Sebagaimana orang-orang Yahudi dahulu, mereka memang bawa kitab-kitab Taurat tapi mereka tidak paham akan isinya. Maka hendaknya ya kita bekali dulu ya diri kita dengan ilmu tauhid, dengan tentunya mempelajari apa itu tauhid, bagaimana dakwah Rasulullah SAW dalam menegakkan tauhid ini. Tapi ya, yang mungkin bisa kita sampaikan juga sebenarnya ya, dan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW, tauhid ini ya tidak perlu dipelajari. Maksudnya bagaimana? Ya, tidak perlu dipelajari. Karena apa? Karena fitrah manusia semuanya, ya, fitrah manusia, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan manusia untuk bertauhid. Ya. Untuk bertauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Ya, fitrah manusia semuanya sudah mengakui tauhid tersebut. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Surah Al-A'raf ayat 172. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil anak-anak Adam dari sulbi mereka, dari punggung ibunda mereka, dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah menyaksikan kepada mereka, membuat mereka disaksikan ketika itu untuk mengikrarkan apa? Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka kita semua sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bala, engkau adalah Rabb semesta alam, Rabb manusia. Dan itulah fitrah yang kita bawa dari kecil. Ya, kalau seandainya manusia itu tidak diganggu sama sekali oleh syubhat-syubhat, oleh pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, manusia pasti akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni khalaqtu ibadiya hunafa fajtalathum syayatin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, sungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Maka apa yang membengkokkan mereka? Apa yang membuat mereka menyeleweng dari jalan yang hak? Yaitu ketika mereka mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Ya. Jadi sebenarnya yang paling penting ketika kita ingin mengokohkan tauhid kita, ingin juga memulai dakwah tauhid, adalah selain membekali juga membentengi. Ya, membentengi diri kita dari syubhat-syubhat. Ya, karena memang tadi kita katakan semua tauhid itu adalah fitrah manusia. Ya, ketika masuk syubhat-syubhat, baik dari syubhat orang-orang orientalis, syubhat dari orang-orang Asy'ariyah, syubhat dari orang-orang Qadariyah, syubhat yang lain-lainnya masuk semuanya, maka ketika kita menerima syubhat tersebut, ya, apabila kita tidak bisa ataupun tidak punya pondasi yang kuat, bisa saja kita terikut, ya, dengan syubhat-syubhat yang mungkin sekarang ini berseliweran di mana-mana, termasuk di media sosial ataupun di buku-buku sebagian mereka yang mereka cetak, dan banyak lagi yang Rasulullah SAW katakan, badiru bil a'mali, badiru bil amal, hendaklah kita perbanyak amalan kita sebelum datangnya fitnah-fitnah, sebelum datangnya syubhat-syubhat kepada kita. Bekali diri kita dan bentengi, ya, bentengi akidah kita, bentengi tauhid kita dari syubhat-syubhat yang disebarkan oleh du'atul dhallah, itu dai-dai yang menyesatkan manusia. Dan bagaimana cara kita, ya, setelah kita tadi membentengi diri kita dan juga membekali diri kita dengan tauhid yang kokoh, ya, menghindari syubhat-syubhat yang berseliweran di mana-mana, maka kita mulai, ya, tentunya wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita mulai dakwah tauhid itu dari keluarga terdekat, ya, sebagaimana juga Rasulullah dahulu juga memulai dakwah tauhid beliau dari keluarga terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, maka peringatilah keluarga terdekatmu terlebih dahulu, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Maka setelah itu, ya, kita bisa mulai dakwah kepada
orang-orang di lingkar luar dari keluarga kita. Maka yang paling utama adalah keluarga kita, ya, agar bagaimana kita bisa juga mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cek masing-masing, ya. Dari keluarga kita, tentu yang paling pertama adalah sebagai seorang perempuan, ya, apabila sudah menikah adalah suami, ya. Suami, ya, kita cek tauhidnya, kita cek akidahnya agar benar-benar ya bisa selaras, bisa sama dengan akidah dan tauhid yang kita yakini, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Jangan sampai ada, ya, kemungkinan akidah-akidah ataupun syubhat-syubhat yang mungkin, ya, terkena ataupun, ya, yang mungkin tersimpan, ya, dalam rumah tangga kita. Maka yang paling pertama kita mulai dari suami, ya. Kalau alhamdulillah suami kita sudah betul-betul ataupun sudah selamat akidahnya, sudah kokoh tauhidnya, maka kita dukung. Ya, kita dukung, apalagi kebanyakan, ya, tentunya kita ini sebagai ummahat ataupun istri dari mahasiswa Madinah, yang insya Allah kebanyakan dari mahasiswa ini tentunya akan menjadi da'i nantinya, da'iyah di Indonesia, mendakwahkan tauhid, maka kita dukung. Ya, kita dukung sebagaimana contohnya sudah sangat banyak sekali tentunya, ya, dicontohkan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan Rasulullah belum tahu ini siapa yang datang kepada beliau, memeluk beliau dengan erat dari belakang dan menyuruh beliau untuk Iqra ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Siapapun pasti ketakutan, ya. Kalau kita misalnya ada orang tiba-tiba, ya, ada sosok makhluk yang memeluk kita dari belakang, kita nggak tahu siapa, berbicara kepada kita, pasti kita pulang dalam keadaan sangat-sangat ketakutan. Rasulullah pun menggigil ketakutan, ya, gemetar. Kan tapi ketika dia pulang, ya, dia pulang ke rumahnya, dia dapati seorang wanita yang selalu menyokongnya, yang selalu mendukungnya, bahkan dia katakan wallahi la yukhzikallahu abadan. Wahai Muhammad, dia yakinkan suaminya, dia yakinkan Nabi Muhammad SAW, ya, untuk apa? Jangan takut. Sungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan yukhzikallah, tidak akan mengecewakanmu, tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Innaka tahmilul kal, sungguhnya kamu banyak membantu orang, taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif, memuliakan tamu. Karena Rasulullah SAW merupakan orang baik yang tidak akan mungkin, ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenangkan oleh istrinya, didukung oleh istrinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sungguhnya perempuan ini banyak sebenarnya, ya, lebih banyak andilnya dalam dakwah tauhid. Ya, lebih banyak andilnya dalam dakwah tauhid, bahkan melebihi laki-laki. Orang yang paling pertama masuk Islam adalah perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Ya, orang yang paling pertama menenangkan, menolong Nabi Muhammad SAW adalah juga perempuan, Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu mendukung Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam dakwahnya kepada tauhid. Dan bahkan orang yang paling pertama syahid dalam tauhid, dalam mempertahankan tauhidnya, mempertahankan keislamannya adalah perempuan, ya, yaitu Sumayyah yang merupakan ibu dari Yasir radhiyallahu anhum. Kita lihat bagaimana sebenarnya sangat besar sekali, ya, andil perempuan dalam dakwah tauhid ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan, ya, dalam Al-Qur'an permisalan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan. Ya, ada dua permisalan, ya, dari istri ataupun dari perempuan yang bisa yang sebagiannya bisa menegakkan dakwah tauhid dan sebagian yang lain malah meninggalkan dakwah tauhid tersebut. Dalam surah At-Tahrim Allah memisalkan istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut yang walaupun, ya, suami mereka orang-orang yang saleh yang berdakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak beriman dan malah membangkang dari ajakan suaminya dan bahkan memprovokasi kaumnya, ya, untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Dan kebalikannya, ya. Dan begitu juga kita, kalau misalnya qadarullah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami ataupun dengan mungkin anggota keluarga yang belum betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil pelajaran dari siapa? Dari Asia, ya.
istri Fir'aun, ya, imra'at Fir'aun, iz qalat rabbi najjini min fir'auna wa amalihi, ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalannya, yang tentunya dia bukan berbuat syirik lagi kan, tapi sudah mengaku sebagai Rabb, ya, penanding Allah Subhanahu wa taala yang juga berhak untuk diibadahi. Kita lihat bagaimana ternyata perempuan dalam dakwah tauhidnya saja, dalam dakwah tauhid ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan mereka menjaga tauhid dan akidah mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di tempat Umi. Dan setelah kita Di tempat Umi. ya, setelah kita mulai dari suami, ya. Setelah itu bisa kita tentunya orang yang paling dekat juga dengan kita, ya, anak-anak kita, ya, agar betul-betul kita jaga akidah mereka. Betul-betul kita didik mereka, kita tarbiyah mereka dengan dakwah tauhid ini. Ya. Dan ini tidak bisa tentunya kita sepelekan. Karena al-ummu madrasah. Ya, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Sungguhnya ibu itu adalah sekolah. Ya. Ibu itu sekolah. Sekolah yang paling pertama yang menentukan akhlak anak tersebut, menentukan bahkan, ya, pemikiran anak tersebut, yang menentukan arah anak tersebut, apakah dia akan kepada Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi. Ya, semua anak Adam itu, semua anak-anak itu semua atas fitrah. Maka yang membuat mereka menjadi Nasrani, membuat mereka menjadi Yahudi, ataupun mungkin akidah-akidah yang sesat, itu tentunya paling banyak andilnya adalah orang tuanya. Maka adalah kita betul-betul, ya, apalagi sebagai seorang ibu, untuk mendidik anak kita dengan akidah tauhid yang kokoh, sehingga di kedepan harinya mereka bisa betul-betul selamat dari syubhat-syubhat yang bisa menyelewengkan dari penyelewengan akidah. Dan banyak contoh-contohnya tentunya bagaimana seorang ibu, ya, peran seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak mereka, yang kalau kita sebutkan, ya, satu persatu di sini, ya, kita sebutkan satu persatu di sini mungkin nggak akan cukup waktu, apalagi sekarang hanya sisa 4 menit menjelang azan. Tapi mungkin bisa kita ambil salah satu cerita agar bisa juga menyemangati kita untuk bagaimana mendidik anak kita dalam menuntut ilmu ataupun dalam dakwah tauhid yang sangat terkenal. Tentunya tidak ada yang tidak tahu Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala memiliki seorang ibu yang mana beliau juga Imam Syafi'i, ya, terkenal ataupun lahir ataupun masa kecilnya dalam keadaan yatim, ya. Ayahnya sudah meninggal dan beliau tinggal di Palestina ataupun di Gaza, di Gaza yang sekarang kita tahu bagaimana keadaan di sana. Dan tapi bagaimana ibunya ini bisa semangat, ya, untuk betul-betul mendidik Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i kecil ini agar betul-betul menuntut ilmu. Bahkan sampai, ya, ibunya bukan hanya kalau kita mungkin sekarang ini tinggal mengutus anak ke pondok pesantren kemudian tinggalkan di sana dan tunggu hasilnya. Enggak. Imam Syafi'i, ibu Imam Syafi'i bahkan sampai membawa anaknya ke kota Mekah. Beliau ikut, ya, sampai membawa anaknya ke kota Mekah. Imam Syafi'i belajar di sana, selesai belajar di kota Mekah, pindah lagi bersama ibunya yang bawa ke kota Madinah. Kota Madinah dibawa, ditemani terus, dan bahkan disiapkan semua hal-hal yang dia perlukan untuk menuntut ilmu, sampai akhirnya Imam Syafi'i subhanallah menjadi ulama besar, al-faqih, al-imam, dan juga menjadi ulama yang merupakan menjadi rujukan terbesar bagi orang-orang di Indonesia. Dan banyak lagi tentunya, ya, seperti ibunya Imam Bukhari, yang walaupun Imam Bukhari berasal dari Bukhara, ya, di sebuah tempat di negara Uzbek, yang tutur katanya aslinya orang-orang mereka tidak berbicara dalam bahasa Arab. Kan tapi bagaimana walaupun beliau itu orang ajami atau orang non Arab, beliau bisa membuat ataupun menyusun kitab yang merupakan kitab yang paling sahih, ya, yang paling sahih dalam Islam setelah Al-Quran.
Bahkan akidah beliau ya tidak diragukan lagi, bagaimana dalam kitab Sahih Bukhari-nya ya beliau mencantumkan akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semua karena dari didikan ibunya yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah dalam mendidik anaknya agar selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, azan sudah berkumandang. Mungkin kita tunggu sampai azan selesai dan mungkin setelah itu akan kita lanjutkan sedikit. Kemudian kita tutup materi pengajian kita insyaallah. Ya ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita katakan bagaimana kita menjaga, membekali dan membentengi anak-anak kita dari syubhat-syubhat ataupun dari pemikiran-pemikiran yang bisa menyelewengkan mereka dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, dengan bebasnya kadang-kadang anak-anak membuka HP ataupun membuka sosial media di HP ya, terkadang tanpa pengawasan kita, terkadang mereka mendapatkan hal-hal yang mungkin menyeleweng dalam tauhid. Yang mungkin juga seperti tontonan yang saat ini sangat banyak yang tanpa kita sadari, banyak tontonan yang mengajarkan kesyirikan ya. Seperti film-film kartun yang boleh saya sebutkan, mungkin seperti anak-anak sekarang yang banyak yang suka Naruto, misalnya Naruto tahu, kita mungkin sebagian ibu-ibu, itu kan mengajarkan sihir ya, dengan jimat-jimat, dengan mantra-mantra tertentu mereka bisa mengeluarkan jurus yang mungkin kadang dipraktekkan oleh anak kita. Maka hal ini hendaknya kita hindari, kita awasi anak-anak kita agar jangan menonton hal-hal yang seperti ini. Ataupun misalnya ucapan-ucapan yang menyeleweng dari tauhid. Terkadang banyak orang-orang yang mengucapkan demi apapun. Nah, ini adalah hal yang menyeleweng. Tentunya kita hanya boleh bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demi Rasulullah ini sudah banyak sekali ya di Indonesia, apalagi ya mereka bersumpah dengan Rasulullah SAW, yang ini juga tentunya termasuk syirik kecil yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah anak-anak, tentunya keluarga terdekat ya, bagaimana kita juga berusaha dari orang tua kita, dari mungkin saudara kandung kita, untuk mendakwahkan mereka sebagaimana dahulunya saudari dari Umar bin Khattab ya, Fatimah bin Khattab bintul Khattab, yang bisa menjadi penyebab Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam ya, walaupun dalam riwayatnya ada beberapa cacat, akan tapi di sini bisa kita perhatikan bagaimana juga perempuan ya bisa mengambil ataupun punya andil untuk berdakwah tauhid kepada keluarga terdekatnya. Setelah kita selesai dari keluarga, maka kita upayakan ya untuk bisa meluaskan dakwah tauhid kita kepada tetangga kita, teman-teman kita, kepada bahkan orang-orang yang tidak kita kenal ya, orang-orang yang kita tidak kenal, apalagi dengan mudahnya wasilah sarana-sarana untuk berdakwah pada saat ini ya, bisa dengan Instagram ataupun channel YouTube ataupun lain-lainnya ya, yang mana sekarang ini sangat banyak orang-orang ya yang menyebarkan syubhat, menyebarkan fitnah, kan tapi tidak ada, mungkin sangat minim, bahkan sangat sedikit sekali orang-orang yang menjelaskan kesesatan mereka ataupun membalas ataupun menerangkan hakikat dakwah tauhid yang benar. Maka sebisa mungkin kita punya andil di situ. Kan tapi diingat, apabila kita sudah mencoba untuk berdakwah kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya kita pasti akan punya haters. Kita punya orang-orang yang akan membenci kita. Yang Rasulullah juga kaget ketika beliau diajak tadi oleh Khadijah radhiyallahu anha, oleh istri beliau, kepada paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Yang Waraqah mengatakan, "Wahai Muhammad, sungguhnya makhluk yang datang kepadamu ini adalah makhluk yang dulunya datang kepada Musa, yaitu malaikat Jibril." Dan Waraqah bin Naufal sudah memprediksi bahwasanya Nabi SAW pasti akan diangkat menjadi Rasul. Maka apa kata Waraqah? "Seandainya umurku masih panjang dan aku mendapati kaummu ketika mengusirmu dari kota Mekah ini, maka aku adalah orang yang paling pertama menolongmu, orang yang paling pertama
membantumu wahai Muhammad. Mendengarkan hal ini, Nabi Muhammad pun kaget. Awa mukhrijiyahum, ya. Beliau terkenal dengan orang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah bahkan dendam kepada orang lain. Beliau adalah orang al-amin, dijuluki al-amin oleh masyarakat Quraisy. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Bagaimana mungkin mereka bisa mengusirku? Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun, ya, yang membawa dakwah apa yang seperti yang kau bawa ini kecuali pasti akan dimusuhi. Akan banyak haters, akan banyak orang-orang yang memusuhi kita, bahkan mencoba untuk menjatuhkan kita. Maka ingat pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebenarnya pesankan kepada Nabi Muhammad, akan tapi dia diabadikan dalam Al-Qur'an agar pesan ini juga bisa sampai ke kita. Ya, ketika kita merasa tertekan dalam dakwah, merasa mungkin banyak yang memusuhi kita, maka Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, la tahzan innallaha man illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Barakallahu fikum. Ya, inilah mungkin yang sedikit bisa kita sampaikan tentang andil perempuan dalam dakwah tauhid, yang semoga insyaallah kita semua bisa menjadi duta-duta tauhid. Ya, semua kita menjadi duta-duta tauhid, mengajak orang-orang untuk betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.